Salam damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat Tuhan atau gereja Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami akan teruskan pelajaran melalui YouTube ini, bagaimana supaya kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Contoh Joshua memasuki tanah perjanjian dan mengalahkan ketujuh bangsa, walaupun bangsa itu lebih besar dan lebih kuat. Dia akan hidup berkemenangan. Sebab itu saya katakan baca Joshua pasal 1 sampai pasal 8 adalah contoh bagi saudara dan saya. Ada syaratnya. Syarat pertama kita telah pelajari bahwa Joshua ini biasa masuk dalam hadirat Tuhan yang dalam. Bersama dengan Musa naik ke Gunung Sinai, hadirat Tuhan turun, dia ada di sana. Contoh bagi kita sekarang, kita harus masuk terus berhubungan dengan Tuhan yang dalam, dengan Tuhan kita Yesus, berhubungan dengan firman-Nya yang lebih dalam. Itu adalah kekuatan kita. Dan kedua, dari pasal 1 dari Joshua 4 kali Tuhan katakan, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, karena jangan tawar hati. Jadi begitu juga dengan kita sekarang. Kita mungkin lihat keadaan, kita baca di WhatsApp, Facebook, kita lihat di televisi, YouTube, keadaan yang sangat gawat. Tapi kita ini beda, saudara. Kita punya janji Tuhan kepada kita. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan. Lebih banyak kita dengar firman Tuhan supaya kita dapat iman, karena iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dikatakan Alkitab bahwa kita bukan hidup oleh penglihatan, tapi hidup oleh iman, tergantung kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, itu syarat nomor 2. Syarat nomor 3, kita harus berjalan di dalam firman Tuhan, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Apapun yang saudara lakukan, jangan kompromi. Harus dalam ikut firman Tuhan. Meditasi, dikunyah lagi seperti memamah biak, dikunyah lagi malam, siang dan malam. Ini yang akan membuat kita kuat. Dan firman Tuhan katakan, dan kalau kita lakukan hal itu, Mazmur 1 katakan, kita akan berhasil. Kita akan diberkati oleh Tuhan, karena kita berjalan menurut firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri, ke kanan. Saya ulangi lagi, supaya kita ini, bahasa Inggrisnya dibilang kita, our way is prosperous, and then you will be successful. Akan berhasil, akan diberuntung bahasa Indonesianya. Tapi berhasil, sukses. Di mata Tuhan sekali lagi, kalau kita menjalankan firman Tuhan siang dan malam, tidak berbelok kiri ke kanan, itu artinya kita sukses, saudara. Nah, kita akan teruskan dengan syarat nomor 4, yaitu waktu mereka mau menyeberang sungai Yordan. Apa yang diperintahkan dari Joshua pasal 3. Ayat 3. Dan Tuhan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera, Joshua pasal 3 ayat 3. Sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dan dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, tabut perjanjian. Apa tabut perjanjian sekarang? Tabut perjanjian waktu di kemah Musa, dari situlah sinar kemuliaan Allah. Kalau siang adalah tiang awan, kalau malam adalah tiang api. Itu di mana sekarang? Yaitu semua kemuliaan ada di Tuhan Yesus. Jadi mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Tabut perjanjian lambangnya adalah Tuhan Yesus. Ayat 4 dari Yosua pasal 3. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatnya. 2000 hasta. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi kita, orang Israel, harus mengikut tabut perjanjian 2000 hasta.
Nah 2000 hasta ini ada yang bilang kalau saudara periksa di Google 45 cm, ada yang bilang 50 cm. Jadi kira-kira 900 sampai 1000 meter berjalan. Nah itu jauh saudara. Sebab itu mereka harus ikut terus tabut perjanjian. Jadi karena jalan yang mereka lalui belum pernah ini terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah seterusnya tabut perjanjian di dalam hal saudara dan saya sekarang apa? Firman Tuhan katakan dari Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, semua yang telah dikuduskan oleh darahnya Tuhan Yesus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Kita harus memandang Tuhan Yesus. Jangan saudara pandang manusia. Biarpun dia mungkin pendeta terkenal, dia dipakai Tuhan mungkin untuk apa. Kalau saudara pandang dia, satu waktu saudara jatuh. Tapi kalau saudara pandang kepada Tuhan Yesus, itu kita tidak bisa jatuh. Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Dialah contoh satu-satunya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita pada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan keheningan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di kanan takhta Allah. Wah, pandangan kita kepada Yesus yang sekarang apa? Duduk di kanan Allah Bapa. So itu kalau saudara punya visi ini, saudara akan mengikuti Tuhan terus. Saya akan mengikuti Tuhan terus. Pada contoh kita hanya satu, Tuhan Yesus. Saudara contoh manusia, satu waktu saudara jatuh. Gak peduli dia siapa. Nah, mata kita harus tertuju pada Yesus. Orang Israel harus tertuju kepada tabut perjanjian untuk memasuki tanah perjanjian. Karena memasuki tanah perjanjian, dia bilang, jalan ini belum pernah kita lalui dulu. Nah, kalau saudara mau contoh kerendahan hati tentang Tuhan Yesus, baca aja Filipi pasal 2, ayat 5-8. Baca aja bagaimana dia, apa yang dia lakukan. Nah, karena jalan yang kita lalui, kalau ikut Tuhan, selamanya pengalaman baru. Saya baca dari 2 Korintus pasal yang keempat. Kalau kita mengikuti rencana Tuhan, kita mata tertuju pada Tuhan. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Waktu saya umur 70, sekarang 74, ayat ini menjadi favorit. Oh, manusia jasmani semakin merosot. Biar kita olahraga, kita nggak seperti umur 20. Ya tuh, beda 50 saudara sama 70. Tapi ada tidak tawar hati karena apa? Manusia batinia, yaitu dibaharui dari hari ke hari. Terus dikatakan ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang kita mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ayat 16, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang tak kelihatan? Manusia rohani. Manusia jasmani ini sementara. Bagaimanapun cuma sementara. Tapi manusia batinia dibaharui. Saudara tahu apa arti kata baru? Sumpamanya saudara beli baju, kemeja baru. Saudara pakai. Besok saudara pakai lagi. Itu udah bukan baru, udah jadi bekas. Artinya apa? Pengalaman saudara dengan Tuhan Yesus, pengalaman saya dengan Tuhan Yesus belum pernah kita alami. Yang kemarin tuh beda, yang sekarang beda. Sebab itu gak pernah bosan kalau ikut Tuhan, karena ada sesuatu yang baru kalau kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau enggak, ya sama yang lama, sama yang begini, yang begitu. Tapi setiap kali kalau kita berhubungan dengan Tuhan, ada pembaruan manusia. Dan hari ke hari, bukan minggu ke minggu. Banyak orang pikir kalau satu minggu satu kali masuk gereja udah bagus. Dibaharui. Dibilang manusia batinia dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab itu kalau kita ikut Tuhan, pengalaman yang kita alami belum pernah kita alami dahulu. Kemenangan-kemenangan. Saya baca lagi satu ayat. Kolose pasal 3 ayat 8.
Tetapi sekarang buanglah semuanya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan seperti ganti baju, ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar alinya. Haleluya. Kalau kita benar-benar ikut Tuhan, kita benar-benar mata kita kepada Tuhan Yesus, baru tabut perjanjian, maka akan terjadi pembaharuan-pembaharuan di dalam hidup saudara dan saya. Oke, kita lompat. Syarat yang kelima. Jadi syarat yang keempat, mata tertuju kepada Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya. Dari pasal 1, Yosua pasal 1, ayat yang kelima. Syarat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya. Banyak orang bilang, mana perbuatan ajaib? Kalau kita kuduskan hidup kita, kuduskan artinya kita pisahkan, separate hidup kita ini untuk Tuhan. Maka akan terjadi perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keajaiban akan jadi dalam hidup saudara. Salah satu keajaiban, manusia rohani diperbaharui setiap hari. Sebab itu Petrus katakan, 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Artinya satu waktu Tuhan Yesus akan datang kembali. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau Tuhan cuma menyatakan hidupnya atau penyertaan Tuhan dalam satu kata, yaitu kudus. Kudus artinya apa? Kita memisahkan, pisahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Itu namanya kudus. Sebab itu Tuhan kasih Roh Kudus kepada kita untuk membantu kita supaya setiap hari ada kudusan. Kalau kita hidup kudus, besok akan terjadi keajaiban. Haleluya. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Saya nggak usah baca lagi tentang kekudusan, banyak hal yang kita. Karena apa? Kita di Petrus dikatakan tadi, ya, ayat yang ke-17. Sebaliknya kita ingat Dia yang sebut Bapa pada saat kita berdoa tidak membedakan orang. Dia akan menghakimi kita semua sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Jadi hendaklah kita hidup dengan hormat dan takut kepadanya selama kita hidup sebagai pendatang di dunia. Saudara tahu, kita ini di dunia ini cuma pendatang, turis. Bukan ini tempat kita yang sebenarnya. Tempatnya sebenarnya waktu kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan bikin ini kita harta kita, yang nanti itu adalah harta kita. Kita cuma pendatang. Mau berapa saudara hidup di dunia ini? Mau 100 cepet atau mau berapa? Puji Tuhan. Tapi semua sementara, karena manusia jasmani semakin merosot. Haleluya. Nah, saya terus baca 2 Korintus 5. Dikatakan, sebab kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Ini bicara pada orang Korintus, orang Kristen. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Jadi selama kita hidup seperti nyanyian, kita diberi kesempatan untuk menabur dan menabur dan menabur. Jadi kalau kita berjalan menurut firman Tuhan, ada 7 bangsa, tapi kita pasti menang. Jadi Yosua pasal 3, waktu tabut perjanjian itu mereka ikut 2000 hasta. Waktu mereka imam-imam mengikut, baca aja di Yosua pasal 3, menginjak sungai Yordan itu terbelah 2, jadi bendungan, orang Israel lewat. Dan seterusnya, keajaiban-keajaiban terjadi. Padahal waktu itu dikatakan sungai Yordan ini lagi banjir, ya toh, tapi itu terbelah. Nah, keajaiban mulai terjadi. Nah, waktu mereka Yosua pasal 5 mereka merayakan Paskah. Nah, waktu itu ayat yang ke-13, panglima tentara sorga datang, yaitu Tuhan Yesus sendiri,
datang kepada Joshua bangsa Israel, aku akan menyertai kamu. Ini bukan, inilah Tuhan ada panglima barang. Dia bilang waktu datang kepada Joshua, dia bilang, tanggalkanlah kasutmu, tempat ini kudus. Karena Tuhan Yesus waktu itu manifest hidupnya. Nah, ayat waktu pasal yang ke-6, Joshua pasal ke-6, ada kota pertama, Jericho. Saudara tahu semua ceritanya. Mereka jalan, hari pertama mereka taat. Hari pertama 1 kali putar, tiup trompet, tiup sangkakala. Dan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Bayangkan, 6 hari jalan cuma putar-putar, tiup sangkakala. Tidak terjadi apa-apa. Ini bicara soal ketaatan, saudara. Ini bukan instan, Tuhan lagi membuat mereka taat. Pada hari yang ke-7, mereka jalan berapa kali, saudara? 7 kali putar. Sampai capek waktu mereka tiup trompet. Itu tuh Jericho itu rubuh. Kita tahu ceritanya. Dan Tuhan berfirman, nanti kalau kamu masuk di sana untuk mempercepat, ayat 17 dari Joshua pasal 6, dia bilang, di kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan. Jadi emas, perak, dan semua tidak boleh diambil. Karena itu untuk Tuhan. Nah, sesudah itu ada yang tidak taat, saudara. Yaitu namanya si Akan. Dosa Akan. Yaitu Joshua pasal 7. Dia mengambil emas yang Tuhan bilang jangan diambil. Nanti saya akan terangkan kenapa ini penting. Dan sesudah itu mereka menghadap ada kota Ai. Oh, mereka bilang, mata-mata bilang sudah cukup 3.000. Mereka serang kalah. Karena begitu Joshua bertanya kepada Tuhan, dia bilang karena kamu ambil persembahan khusus. Dan sesudah kedapatan Akan, dia dihukum, mereka menyerang itu Ai dan mereka menang. Sesudah itu mereka memasuki kota Ai. Apa Tuhan bilang? Oh, boleh nanti kamu masuk di Joshua pasal 8. Dia bilang kita kan, semua barang-barangnya yang ternaknya boleh kamu jarah. Habis itu Tuhan gak pernah larang mereka ambil. Kenapa? Karena disinilah the principle of first atau first fruit atau buah sulung. Itu kepunyaan Tuhan. Jadi kalau saudara mau supaya saudara juga hidup berkemenangan, jangan ambil buah sulung. Buah sulung itu artinya apa? Gaji saudara yang pertama. Itu punyanya Tuhan. Saya masih ingat anak saya yang nomor 2. Dia masih SMA, dia bekerja. Dan dia bekerja 1 minggu 1 hari. Dan di Amerika ini biasanya 2 minggu gajian. Tapi yang punya restoran bilang, oh karena kamu cuma kerja 1 hari, cuma gaji 2 hari, bagaimana kalau kamu 1 bulan aja supaya kamu dapat gaji 4 hari. Dia bilang oke. Begitu dapat kerja 4 hari gaji, terus dia bilang, Papa ini kan jadi first fruit punyanya Tuhan kan. Saya bilang iya. Waduh, jadi 1 bulan saya kerja nggak ada hasilnya. Saya bilang terserah, mau taat Tuhan atau mau ikutin kemauan kamu. Tapi puji Tuhan dia taat. Dia kasih first fruit itu, buah sulung. Jadi dalam hidup kita harus mau hidup kemenangan, kasih kepada Tuhan. Habis itu Tuhan bilang boleh nikmati. Bayar perpuluhan aja. Nah, dia masih SMA kelas 2 kali atau kelas 1. Dan dia taat. Dari puji Tuhan dia diberkati sampai sekarang. Jadi saudara lihat, kita ini harus taat. Kalau kita ngikuti 5 syarat. Saya baca ayat yang terakhir, Ibrani pasal 5. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi ketaatan itu penting. Kalau kita mau hidup berkemenangan, sehingga kita bisa mengalami hidup berkemenangan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi 5 syarat, saudara. 1, Joshua atau saudara dan saya harus biasa masuk dalam hadirat Tuhan. 2, harus kuatkan dan teguhkan hati.
baca firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Dan ketiga, berjalan menurut firman Tuhan. Siang dan malam meditasi. Kunyah lagi, kunyah lagi, kunyah lagi. Syarat nomor 4, mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada orang. Syarat nomor 5, supaya kita bisa hidup berkemenangan dan kita bisa pembaharuan setiap hari, kekudusan dan ketaatan akan firman Tuhan. Kalau kita lakukan hal itu, kita akan menikmati janji-janji Tuhan selama kita masih di dunia ini. Sebab itu, saya hanya sampaikan bahwa kalau di Roma pasal 8 dikatakan, kita ini lebih dari pemenang. Apa artinya lebih dari pemenang? Sebelum kita lakukan, kita tahu pasti kita menang. Karena sudah ada janji Tuhan. Begitu juga di dalam peperangan, pasti kita menang. Karena itu namanya lebih dari pemenang. Kita ini lebih dari pemenang. Kita baca di kitab Wahyu, kita pasti menang. Mungkin sekarang kelihatannya susah, tapi kita baca ada janji Tuhan yang ajaib. Marilah kita terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara dan saya lebih dari pemenang, dan kita akan dibaharui setiap hari yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati.